Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagi sibuk nggak? Ini lagi pas tidak terlalu sibuk ini. Baru istirahat. Dengan siapa Mas namanya? Saya Fajar. Mas Fajar. Saya ini kesini ini salah satu karena saya fans berat Iwan Fals. Siap. Ada salah satu syairnya yang menyebutkan nama Ronggo Warsito. Ternyata patungnya depan ya? Iya. Patungnya depan. Nah beliau itu siapa sih Mas? Ronggo Warsito itu siapa sih? Ronggo Warsito dia itu seorang pujangga dari keraton dan karya-karyanya memang banyak sekali dikagumi masyarakat. Ada beberapa karya beliau disimpan di ruang manuskrip juga. Gitu. Ada malah yang tanda tangan beliau itu juga ada. Ada. Nanti tunjukin ya Mas ya? Kalau itu khusus untuk di ruang naskah itu penelitian, jadi memang harus ada surat izin. Oh gitu. Apakah itu asli atau tidak gitu? Lagi Iya. teliti gitu. Iya. Itu Kemudian kan beliau juga makamnya di Pelalar, Klaten. di Klaten. Iya, Pelalar. Oh iya. Waktu itu saya pernah lihat museumnya ada di daerah Sleman bukan? Bukan. Bukan. Di mana? Kalau museumnya Ronggo Warsito, Ronggo Warsito di Semarang. Semarang. Iya, cuma namanya aja yang diambil. Museum Ronggo Warsito karena koleksinya hampir sama dengan Museum Radia Pustaka, merupakan museum umum. Jadi kalau di Radia Pustaka ini di depan itu ada monumen Ronggo Warsito itu sebagai penghormatan kepada Raden Ngabei Ronggo Warsito, karena mereka dianggap salah satu sastrawan hebat. Iya, katanya termasuk nyeleneh. Iya, karena memang selain nyeleneh itu juga di dalam karya-karya sastra itu juga mengandung kayak ramalan ya gitu kan. Oh gitu. Iya. Maka itu ramalannya yang terkenal itu ya. Iya. Salah satu yang terkenal apa tuh Itu ramalan? ada satu di monumen itu ada tentang Kolotido, Kolobendu, Kolosido. Itu merupakan penggambaran tentang zaman era seperti kalau kemarin reformasi itu juga digambarkan di karya Situ. Iya, reformasi. Kemudian nanti akan ada masa peralihan ya gitu. Karena zaman itu belum terkenal seperti ini. Diperkirakan itu, ini pas waktu reformasi itu. Ini sampai Yang pas di patung beliau yang di bawahnya atau pas di belakangnya itu ada apa? ada kan ada tulisan itu emas itu. Oh. Nanti saya mau bedah. Iya. Itu diresmikan oleh Presiden RI Soekarno. pertama. Iya. Iya. Tahun 53. Kemudian ada di samping diresmikan itu sebelah kanan ada foto anak kecil perempuan. Iya. Nah, Kalau itu lebih lengkapnya mungkin ke Pak Toto atau teman-teman ya yang lebih di bagian naskah. yang lebih Karena lanjut saya ya. sendiri di bagian perawatan, ada di kawasan koleksi. Kalau untuk informasi lebih nanti bisa ke Pak Toto, Sekarang dia seorang filolog juga, mungkin dia juga yang sudah pernah baca karya-karya beliau. Itu ada di toko buku tanpa karyanya Ronggo Warsito. Atau Kalau memang sekarang tidak ada di Tidak ada ya? di produk ada Pak tentang. Jadi kajian tentang naskah Ronggo Warsito kemudian itu sudah banyak juga ya. Oh, gitu ya. Nah, kemudian juga ini kan terletak di Taman Sriwedari. Iya. Nah, di sini ada namanya peninggalan juga dari Buddha ya nih. Ya, Hindu Buddha. Dari Buddha ya. Ya. Kenapa disatukan Mas dalamnya? Jadi karena dulu awalnya Pahaman Radia Pustaka didirikan itu kan tanggal 28 Oktober 1890 di dalam Kepatian. Jadi di rumahnya Patih, Kanjeng Raden Adipati Sosrodingrat IV. Jadi pejabat dulu sering berkumpul di rumah beliau untuk sharing tentang budaya, Jawa. tentang ilmu pengetahuan, ya budaya Jawa, tentang ilmu pengetahuan. Kemudian timbul keinginan untuk memperbanyak perkumpulan ini. Kemudian dibentuklah Pahaman Radia Pustaka itu. Dulu di dalam kepatian di rumah beliau. Tapi harapannya kan masyarakat biar ikut bergabung, ikut belajar, ikut sharing. Karena waktu itu kan pendidikan juga sangat sulit, bukan seperti sekarang. Iya. Nah, tapi usaha itu juga tidak terlalu berhasil karena memang masyarakat dulu jangankan masuk ke dalam kepatian, lewat depan rumahnya aja dulu nggak dihitung. Oh gitu ya. Iya. Akhirnya Apa pekau apa? Iya pakai sungkan. Jadi seorang patih ini kan sebenarnya dia kan wakilnya raja yang mengerjakan malah tentang tata negara kan patih. Jadi orang dulu sungkan. Akhirnya oleh PB 10
plastik PB apa Sosro Durian 4 ini kan pakai pada masa era PB 910. Kemudian PB 10 setelah membeli bangunan ini namanya Logika di Polo dulu, karena belum ada fungsinya dulu hanya sebagai gudang penyimpanan benda-benda bersejarah. PB 10 sudah senang koleksi benda bersejarah. Kemudian di dalam perempatan itu mereka juga sudah mengumpulkan juga untuk menarik minat masyarakat, tapi nggak berhasil. Akhirnya suruh pindah ke sini, jadikan satu oleh PB 10, kemudian pindah ke sini tanggal 1 Januari 1913. Jadi ini dulu namanya Logika di Polo, ini rumah tinggal orang Belanda. Jadi bukan bangunan khusus untuk museum. Jadi tadi yang dengan masuk itu kamar-kamar. Cakep-cakep loh ini Iya. ya. Bangunan Masih asli Pak. Asli ya? Aslinya. Jadi setelah pindah ke sini mulai masyarakat karena tempatnya juga di tengah-tengah kota, udah mulai mau masuk ke sini untuk belajar. Jadi mereka sudah tertarik ingin lihat seperti apa sih pusaka peninggalan Sinuwun. Yang paling menjadi masterpiece di Solo ini kan sampai perahu Kiai Raja Mala, hiasan perahu. Jadi perahu Kiai Raja Mala itu diperkirakan panjangnya sekitar 70 meter. 70 meter. 70 meter, lebarnya 7 meter. Dan itu dulu dipakai di Sungai Bengawan Solo. Kalau yang kita rawat di Radia Pustaka ini dibuat pada masa Raja Pakubuwono keempat, jadi hiasan di haluan perahu. Itu perahunya nggak ada lagi sekarang ya? Udah nggak ada. Kemudian di keraton itu kan ada juga Kiai Raja Mala. Itu dibuat pada masa PB ke-7. Jadi diperkirakan gini Pak, yang informasi yang saya dapat, nah dulu juga cari informasi pada orang-orang yang mungkin tahu ceritanya dulu. Diperkirakan gini, karena terlalu panjangnya perahu Raja Mala ini, jadi ketika mau balik bentar ini ya? kan agak susah, jadi kan harus mundur. Akhirnya karena kalau daripada jalan mundur, belakangnya dikasih hiasan lagi. Apa itu? Itu Superpluto. Oh. Jadi Superpluto. Ini salah satu wisata juga yang kita punyai di Solo untuk keliling di kota-kota. Itu menggunakan Superpluto itu. Jadi yang menggunakan kereta uap. Ya itu Mas tadi. Jadi dia mundur nih. Iya, mundur. Kemudian dibuatkan lagi pada episode B7 kepalanya itu disimpan di keraton. Nah, itu dibuat dari kayu jati hutan Donoloyo, yang hutan itu memang terkenal sangat mempunyai jati yang berusia sangat tua sekitar ratusan tahun. Itu dari jati itu. Itu buatnya berapa lama ya? Kalau buatnya saya kurang tahu Pak. Jadi kalau menurut cerita gitu, karena dulu kan saya relawan setelah kasus 2007. Karena banyak kenangan kecil saya dulu bermain di depan Radia Pustaka ini. Itu ada kasus 2007, Radia Pustaka sempat tutup, saya kan merasa kehilangan juga, takut nanti kalau museum ini hilang. Nah itu, kemudian saya menjadi relawan sini. Kita 3 bulan saya udah nggak betah, karena memang kita harus bekerja, kita nggak punya dana, kita banyak dimarahin orang karena kasus 2007 itu. Akhirnya mau buat peta. Kasus apa itu Mas? Arca hilang 2007. Arca hilang? Iya, Arca Batu. Ada berapa banyak? Ada 6 arca. Ya Allah. Tapi sudah selesai kasus itu dan arca sudah kembali. Dari mana? Hilangnya dibawa siapa atau kemana dibawanya? Kalau itu jadi nanti bisa lihat di bisa cari-cari berita. Iya. Lebih jelasnya nanti kalau tak jelaskan lama nanti panjang. Jadi setelah saya 3 bulan di sini udah mau betah, mau lari aja, capek dan gitu. Dapat cerita dari keluarga istri saya bahwa dulu yang ngerawat Kiai Raja Mala ini dulu Candek Kiai Raja Mala ini masih mbah buyut sanggahnya istri saya. Oh gitu. Gitu. Wah ini berarti udah amanah. Ya, nah, lanjut sampai sekarang 16 tahun ini belajar. Iya. Jadi dulu emang kita nggak ada yang gaji, kita harus keluar duit, gimana caranya bisa cari duit untuk merawat benda-benda ini biar tidak Tapi rusak. sekarang udah ada. Alhamdulillah sekarang kita sudah dikelola oleh pemerintah, kita untuk dana pengelolaan kita juga sudah ada, kita bekerja sekarang juga sudah terfasilitasi. Cuma memang belum maksimal, karena memang kita terbatas di SDM kita Pak, SDM kita masih terbatas juga. Kemudian di bawah PT Museum ini juga menangani beberapa museum, salah satu Radia Pustaka, jadi mungkin belum. Iya. Tapi sudah lumayan, jadi kita sudah mulai naik lagi ini. Iya, ini saya juga kan lihat begitu masuk ya. Iya. Dulu kalau nggak salah yang namanya Taman Sriwedari ini asri ya.
Walaupun saya belum pernah ya, tapi katanya. Iya. Nah, kemudian kok begitu masuk di sini ada parkiran bis. Jadi apa ya? Saya lihat tuh seakan-akan Udah hilang gitu ya Pak. iya. Betul. Jadi memang karena tadi saya cerita waktu kecil saya sering ke sini karena menganggap berada Sriwedari ini mungkin salah satu pusat hiburan dulu. Jadi kalau pas bulan Ramadan itu di sini ada namanya Maleman Sriwedari. Jadi seperti sahadaten atau sekaten di alun-alun itu penuh orang di sini, banyak mainan, banyak orang Kayak jualan. alun-alun jadinya. Iya, kayak gitu Pak. Itu yang saya ingat-ingat tuh. Jadi karena memang mungkin perkembangan zaman sekarang hiburan dimanapun ada dan kita handphone aja dari handphone itu sudah hiburan. Jadi mungkin tergerus waktu itu Pak. Jadi kemudian berubah. Kemudian juga Taman Sriwedari ini tanahnya masih sengketa. Sampai sekarang. Sekarang kelihatannya sudah dimenangkan oleh Pemkot yang menggunakan HGB. Jadi dulu sempat sengketa dengan ahli waris sampai semoga ini sudah selesai ini. Ya, amin. Jadi untuk untuk mengembalikan Sriwedari ke seperti dulu itu bisa tercapai. Jadi harapannya memang dikembalikan seperti dulu. Iya. Makanya di situ kan ini mulai diperbaiki di area Segaran itu juga dulu terkenal karena di tengah-tengah itu ada Congce namanya. Apa ya? Ada hiburan keroncong, tapi yang main itu tunanetra. Nah, akhirnya karena orang Jawa ya, orang Jawa kalau Congce itu keroncong PC. Ya dari situ. Itu terkenal dulu. Ini udah mulai lagi di situ diaktifkan. Iya. Dan wayang orang juga mulai digarap. Kalau wayang orang katanya tetap ya sampai sekarang ya. Ya, masih ya. pemainnya sekarang juga muda-muda. Hari-hari apa aja tuh Mas? Hari Selasa, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, tapi jam 8. setengah 8. Senin sampai Sabtu. Kalau Radia Pustaka ini dari Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Nah sekarang kalau misalnya orang masuk sini nggak bayar, pembiayaannya perawatannya dari mana? Ya kita masih jaga kayak dari Pemkot itu lewat dana pengelolaan. Jadi kita sendiri nggak berani Pak menaik retribusi karena kita tidak punya perda. Iya. Jadi boleh nanti takutnya 1.000-2.000 nanti jadi masalah. Lebih baik kita ya apa adanya. Jadi walaupun ada kunjungan 20 bis ya masuk monggo. Tapi tetap kita atur, kita layani. Biar nanti karena koleksi kita kan banyak, tempatnya kecil, takutnya nanti kan kalau langsung masuk semua kan tetap kita atur. Kita layani. Apalagi Mas yang bisa tampilkan dalam museum ini? Kelebihan museum ini? Kelebihannya ada pustaka ini punya naskah-naskah kuno. Ada sekitar 400-an naskah kuno tulisan Jawa Cap, Jawa Carik. Oh gitu. Dan itu memang harus butuh dikaji lagi. Monggo untuk siapapun yang ingin mengkaji itu dipersilakan. Tapi ada syarat-syaratnya memang. Harus ada surat penelitian yang mengatakan dari mana, mengajukan surat ke UPT museum untuk mengajukan penelitian. Dan memang sebagian besar pengunjung Radia Pustaka ini merupakan pelajar, mahasiswa, dosen yang ingin meneliti tentang naskah kemudian benda-benda di sini. Termasuk museum tertua nih ya? Termasuk museum tertua di Indonesia yang didirikan oleh PBB. Iya. Ini sahabat Iluners, kalau misalnya kalian datang ke Solo, jangan lupa di museum ini. Museum Radia Pustaka. Nah, di sini ini salah satu pusat kebudayaan di Solo yang wajib dikunjungi. Ketemu dengan Mas Fajar. Mas Fajar, semoga kedepannya budaya kita khususnya Indonesia, khususnya Jawa, itu benar-benar dicintai setidak-tidaknya sama warga negara kita. Lestari. Jadi situasi yang ada sekarang sebenarnya jadi miris bagi kita. Nah, ini sekarang PR daripada generasi muda untuk mencintai budaya kita sendiri. Ya. Nah, makasih banyak Mas. Iya, sama-sama Pak. Ini berhubung udah azan, kita harus hentikan ini. Iya. Makasih banyak Mas ya. Iya. Waalaikumsalam. Siapa nih?
KRA Kanjeng Raden Adipati Saka Diningrat 4. Oh, yang Dia sekarang. seorang patih pada masa Raja Pakubuwono 910. Banyak yang belum, karena seperti kolasi Tosanaji itu kan terlalu penuh fitrinya, kalau memasukkan unsur belum bisa. Dan Pulau Anaman Rambut, Pulau Kanigoro, dan Pangeran untuk Raja. Ini apa, Mas? Ini namanya gerobak. Jadi kayak peti untuk menyimpan. Kalau sekarang lebih ke apa ya? Menyimpan barang-barang berada juga hasil bumi atau beras gitu. Kemudian apa namanya bentuk mata yang melotot ini karakter yang tidak baik, yang kejam, jahat. Tetapi untuk tokoh yang baik digambarkan dengan karakter yang senyum. Pilihan warna yang agak soft. Kecuali untuk tokoh-tokoh raksasa kayak gini, ini tokoh raksasa. Untuk tokoh binatang juga itu biasa mungkin karena kreativitas. Perahu boleh saya bilang itu tekniknya Keraton Surakarta yang memang diperkirakan panjang sekitar 70 meter, lebar 7 meter, dipakai di Sungai Bengawan Solo. Gaya Eropa. Pedang, oh ya, pedang apa nih? Ya, pedang apa namanya ya? Kalau lebih ke pedang militer ya. Jadi memang beliau ini suka berbusana seperti orang Eropa. Jadi memang pedangnya bergaya Eropa. Yang beliau ini bisa menjelaskan satu-satu. Yang paling jelas ada Bali, kemudian ada gaya Surakarta, gaya Bugis, kemudian gaya Jogja. itu Jogja. Kemudian ada dari Sunda juga ada. Kemudian besar pedang sabet dari berbagai macam daerah juga. Jadi Sinuwun dulu juga di alun-alun ini membuat kayak gladiator seperti di rumah. Jadi mengadakan apa namanya adu domba dengan binatang buas seperti macan pombang, kemudian juga domba, kemudian binatang buas lainnya. Jadi untuk memberikan tontonan kepada masyarakat dan prajurit. Pancasila dan Eka Pola. Wah, berharga Jadi banget. kalau orang yang kolektor itu tentang Tosanaji di sini bisa berjam-jam, Pak. Iya. Memang kalau yang kayak gini kan orang udah susah sekali, termasuk benda-benda antik.